Film horor di Indonesia itu ada banyak jenisnya. Ada yang horor hantu, ada horornya temanya iblis, ada juga yang horornya gore atau sadis, dan ada juga yang temanya psikologikal. Namun ada juga yang horornya X-Men. Tapi akhir-akhir ini kita melupakan satu core, satu inti jantungnya dari horor Indonesia, yaitu horor religi. Welcome to Troops, Dimas Lebor was here. Ketika gue datang ke event Indonesia Comic Con pada awal Oktober 2022 lalu, gue langsung tertarik banget sama panelnya Kodrat. Dan gue langsung berpikir, ini dia film yang sudah lama-lama gue tunggu kehadirannya di Indonesia. Emang apa sih Kodrat itu? Kodrat adalah film horor dan aksi yang disutradarai oleh Charles Ghazali dan diperankan oleh pasangan suami istri Vino G. Bastian dan juga Marsha Timothy. Film Kodrat ini menceritakan tentang seorang ustadz bernama Kodrat yang bisa meruqyah. Namun, beberapa tahun sebelum ceritanya, dia itu gagal meruqyah anaknya sendiri. Jadi dia karena itu dipenjara dan juga menjadi skeptis dan tidak percaya dengan agamanya sendiri. Namun, akhirnya dia kembali ke pesantren tempatnya dia dulu belajar, dan di sini dia menemukan banyak keanehan di sekitar pesantrennya, yaitu banyak orang-orang yang mengalami gangguan dari makhluk halus. Dia pun akhirnya menghadapi ancaman lama yang dulu pernah dia lawan. Gue nggak akan bahas film Kodrat secara mendalam, tapi gue akan bahas kenapa film Kodrat adalah film yang sudah lama gue tunggu-tunggu. Kalau kalian yang masa kecilnya di tahun 80 atau 90-an, atau ada juga yang awal 2000-an ya, mungkin suka nonton film horor Indonesia, dan pastinya kalian familiar dengan ratu horornya Indonesia, yaitu one and only Suzana. Kebanyakan film horor Indonesia pada saat itu punya akhir yang serupa, yaitu hantunya biasanya sudah selesai membalaskan dendamnya jika temanya memang balas dendam ya. Lalu datang warga bersama dengan Pak Ustaz dan dibacakan doa, lalu hantu tersebut hilang atau kalah. Konsep horor dan agama memang sudah sejak lama ada di film Indonesia. Karena di dalam agama tertentu, atau yang gue bahas spesifik di sini adalah agama yang gue anut ya, yaitu agama Islam, hal yang gaib dan yang tak kasat mata itu diyakini ada. Contohnya ya film-film horor Indonesia di tahun 80 dan 90-an itu kental banget nih. Contohnya seperti Sundel Bolong atau Bayi Ajaib. Itu adalah dua film horor bertemakan religi yang paling gua ingat sampai sekarang gitu ya. Karena hal ini kita jadi familiar dengan unsur agama dalam kejadian horor. Seperti berdoa agar terhindar dari godaan jin dan juga setan, berdoa saat mengalami gangguan dari makhluk halus, sampai berdoa untuk menyembuhkan orang yang diganggu makhluk tak kasat mata. Tapi tidak semua orang itu ahli agama, karena itu sosok ustaz sebagai karakter jagoan di film horor itu pada masanya ada fungsinya sendiri, yaitu sebagai orang yang datang dan menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan dari gangguan jin dan juga setan. Di dekade berikutnya, unsur agama di beberapa film horor Indonesia sih masih ada ya. Tapi karakter ustaz sebagai jagoan di film horor itu mulai berkurang. Kenapa gue bilang kalau film Kodrat adalah film horor yang sudah lama gue tunggu-tunggu? Alasannya karena gue sudah lama menantikan sosok ustaz yang dijadikan sebagai jagoan dalam sebuah film horor. Horor berbalut agama itu adalah salah satu tipe horor yang bener-bener bisa bikin gue takut. Hanya karena satu alasan aja nih Celebot Troops, yaitu gue terasa relate. Di film horor bertemakan religi, biasanya muncul doa-doa yang familiar dengan penganut agama tersebut. Sebagai contoh doa perlindungan dari gangguan jin dan juga setan, yaitu surat ayat kursi di dalam ajaran Islam. Bahkan, gue pernah main sebuah game, judulnya Iblis. Ini game buatan Turki, tentu genrenya horor ya. Dan dari awal game, itu sang karakter membuka permainan dengan membaca surat An-Nas. Surat An-Nas itu maknanya kurang lebih adalah bagaimana kita itu hanya boleh meminta perlindungan, termasuk perlindungan dari gangguan jin dan juga setan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada momen di dalam gamenya di mana karakter gamenya diganggu setan, lalu dia membaca ayat kursi. Gue ikutan juga baca ayat kursi sambil main ini. Ini adalah unsur relate yang dekat dan juga kena ke penonton atau ke pemainnya kalau kasusnya game seperti tadi ya. Lalu bagaimana dengan Kodrat? Kodrat pun demikian. Gue
gue waktu nonton film Kodrat itu ada adegan di mana si Ustaz Kodrat itu baca ayat kursi dan gue ikut baca ayat kursi juga di dalam bioskop. Jadi momen-momennya kalau gue bilang serem yang banget sih, menurut gue enggak di film Kodrat. Tapi seremnya itu kita berasa relate itu karena kita hafal doanya, kita tahu doanya lah minimal gitu ya. Seperti itu tuh serem gitu loh. Takut gue, sumpah. Karena itu ketika gue dapet kabar soal film Kodrat dan gue udah nontonnya, jelas aja gue langsung kangen dan keinget dengan film-film yang horor dulu di era gue kecil, seperti era-era Susana dan lainnya di masa itu. Pokoknya ketika jin dan setan melawan Pak Ustaz, tuh gue kangen tuh. Sejak kecil kalau ngebahas nih film horor, gue selalu ngerasa kalau Ustaz adalah jagoannya, pahlawannya, dan superhero-nya di film ini. Rasa-rasanya karakter Ustaz pada saat itu di film-film horor itu menjadi sosok yang punya kekuatan untuk menyelesaikan, menghentikan konflik yang dialami oleh si tokoh utamanya. Itu juga yang dihadirkan di film Kodrat, di mana banyak orang yang membandingkannya dengan karakter Konstantin dari DC Comics. Yang sama mereka berurusan juga dengan hal yang berkaitan dengan ancaman gangguan iblis, jin atau setan dari dimensi lain. Dan itu menurut gue nggak salah sama sekali. Bagi gua, Kodrat itu juga masuk kategori film pahlawan superhero. Kenapa sih superhero gitu? Superhero itu kan adalah seseorang yang menolong orang lain dan punya kekuatan atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dengan modal itu, dia menolong orang lain. Itu pun juga yang dihadirkan di Kodrat, di mana Ustaz Kodrat ini kan punya ilmu agama ya, dan ilmu agama itu kan gak semua orang bisa. Bahkan ini ditunjukkan juga di filmnya, di mana ketika Ustaz Kodrat itu sedang kesulitan mengatasi gangguan-gangguan dari setan, ada karakter lain, gak perlu gue sebut namanya, ntar spoiler. Ada karakter lain yang mungkin memang dia bukan ahli agama gitu, tidak dalam tanda kutip sesuper Ustaz Kodrat, tapi dia menggunakan bacaan yang dia bisa, Al-Fatihah gitu ya, yang gue yakin semua orang Islam bisa gitu ya, seperti itu. Jadi itu menunjukkan kalau ada perbedaan antara karakter biasa yang ditolong dengan karakter pahlawan supernya, yaitu Ustaz Kodrat. Di film ini juga jagoan utamanya jelas, musuh utamanya jelas, ada aksinya, ada super powernya seperti yang tadi udah gue bilang ya. Jadi film ini bisa kita bilang adalah film genre horor superhero sebenarnya. Bisa kita sama mirip-miripin lah gitu. Kita masukin ke kategori superhero lah gitu, dalam tanda kutip ya gitu. Nah, jadi buat gue, orang yang suka film horor dan juga film superhero, film Kodrat ini menjadi dua batu satu burung, atau sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui ya. Jadi kita mendapatkan sebuah film horor yang lumayan fresh, temanya ini seger banget menurut gue, tokoh utamanya Ustaz gitu ya, dan lawan itu bukan sosok-sosok kuntilanak gitu atau sejenis-jenisnya gitu, tapi ya jin dan juga setan gitu istilahnya. Ya kuntilanak juga setan sih. Dengan nuansa superhero dalam tanda kutip yang tadi gue bahas, maka menghadirkan juga dan meramaikan juga film superhero yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi menurut gue Kodrat ini adalah sebuah film yang sudah lama gue tunggu-tunggu, dan juga mungkin sebagian dari kalian juga sudah lama menantikan film seperti Kodrat ini. Ditambah juga ada unsur superhero-nya, dan gue pastikan setelah kelar nonton kalian pasti pengen langsung sholat. Kodrat itu akan jadi IP, intellectual property, di mana nantinya bakal ada film berikutnya. Gue dengar-dengar sih katanya bakal jadi trilogi ya, tapi gue nggak tahu. Jadi yang paling pasti ya Kodrat akan kembali, dan kita akan melihat mungkin aksi yang lainnya dari Ustaz Kodrat. Kita mungkin akan melihat Ustaz lainnya, kita mungkin akan melihat jin dan setan lainnya, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang bisa kita nantikan di film Kodrat. Menurut gue unsur horor dan juga agama itu adalah sesuatu yang sangat bisa bikin orang takut di Indonesia. Kenapa? Bukan berarti orang takut dengan agamanya ya, tapi karena unsur tersebut terasa sangat dekat dengan kita, sangat relate dengan kita. Dan itu menurut gue bisa lebih sukses bikin penonton takut dibandingkan dengan film-film yang horornya itu iblis gitu misalnya, pemujaan iblis dan sebagainya gitu. Menurut gue itu adalah sesuatu yang di luar dalam tanda kutip budaya kita gitu. Jadi ketika itu film itu muncul ya serem-serem, takut-takut gitu ya. Tapi lebih berasa relate adalah film horor yang berbalut religi atau berbalut agama. Contohnya film Kodrat ini ya gitu. Meskipun gue nggak takut-takut banget sih nontonnya, gue malah pede, jujur. Gue malah ketika selesai nonton, gue malah berpikir, oh ya berarti ajaran dalam agama gue ini ya sukses, bisa untuk menangkal, benar bisa untuk menangkal gangguan makhluk halus. Jadi gue nggak perlu takut gitu.
gue nggak perlu takut. Meskipun ilmu gue tidak setinggi Ustaz Kodrat, yang penting gue hafal ayat kursi gitu kan istilahnya. Ya, gue juga punya superpowernya gitu. Jadi relate banget deh, relate banget. Kalau kalian yang belum nonton film Kodrat, gue rasa sih sekarang masih ada di bioskop ya harusnya ya. Sekarang nih gue nguploadnya nih tanggal 5 November harusnya masih ada di bioskop ya. Tapi kalau nggak ada mungkin nanti kita nantikan di streaming service. Pasti bakal ada nantinya gitu. Yang pasti kalian wajib at least coba nonton sekali film Kodrat. Itulah Celebrity Troops alasan kenapa Kodrat adalah film yang sangat gue tunggu-tunggu kehadirannya. Kalau kalian gimana nih yang udah nonton dan belum nonton? Apakah menurut kalian Kodrat itu adalah film yang sesuai ekspektasi kalian? Melebihi ekspektasi kalian? Atau justru sepertinya kurang deh gitu? Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian mau ngebahas soal film Kodrat. Oke Sahabat Troops, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan ini adalah Geeky Talk episode pertama ya. Episode Kodrat ini adalah episode pertama, dimana di Geeky Talk ini gue akan membahas segala hal berkaitan dengan geek yang gue suka, dan akan gue diskusikan di kolom komentar juga bersama kalian ya. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, maka jangan lupa kalian subscribe ke Dimas Lebor. Sampai ketemu di Geeky Talk berikutnya dan juga video-video gue yang lainnya. Bye-bye Celebrity Troops, take care, jangan lupa sholat.